Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Seperti biasa di video kali ini saya masih akan membahas custom ROM di Poco X3 Pro. Tapi untuk saat ini saya masih belum membuat lagi rekomendasi tema, karena di ponsel saya ketika sudah update MIUI 13 untuk tampilan kontrol panelnya banyak tema yang tidak bisa tembus atau berubah. Ditambah lagi setelah update MIUI 13 untuk tampilan pada aplikasi pesan, tampilan kontak, dan tampilan pada papan panggilan yang sudah berubah menggunakan Google. Jadi untuk temanya banyak yang tidak bisa merubah tampilan itu. Ditambah lagi untuk tema MIUI 12 atau MIUI 13 itu agak susah mencarinya. Gak seperti di MIUI 11 atau MIUI 10 ke bawah yang mencari tema banyak yang tembus itu agak gampang. Dan untuk saat ini mungkin saya akan jarang mengupload video tentang pembahasan tema. Jadi sekarang kita langsung saja lanjut ke pembahasan custom ROM-nya. Untuk pembahasan kali ini sepertinya saya akan membandingkan ROM ini dengan MIUI Cloud 5 yang sudah saya bahas sebelumnya, yaitu MIUI Cloud 5 versi 13.0.8. Karena di sini saya menggunakan versi MIUI yang sama, cuma yang membedakannya di sini mungkin hanya nama dan developer pengembang dari custom ROM-nya ini. Untuk ROM-nya ini masih sama base MIUI dari MIUI EU. Jadi ROM kali ini kita lihat dulu pada bagian tentang ponselnya. Sebentar, di sini kita lihat pada bagian keseluruhan spesifikasinya saja. Oke, di sini saya menggunakan MIUI Go Plus by KingJet V13.0.8 stabil. Untuk kernel seperti biasa di sini saya belum ganti dan masih menggunakan kernel PURP, yaitu bawaan dari custom ROM-nya ini sendiri. Dari segi fitur antara Cloud 5 dan Go Plus menurut saya masih bagusan di Go Plus. Karena di sini kita bisa merubah tampilan pada bar status yang terletak di bagian pengaturan notifikasi dan pusat kontrol. Nah, pada pengaturan pusat kontrol di bagian paling bawah seperti biasa untuk MIUI Go Plus ini sudah tersedia 6 tampilan custom. Tapi untuk tampilan seperti ini sepertinya sesuai keinginan saja. Kalau ingin tampil beda bisa sih gunakan tampilan seperti ini karena cukup bisa memberikan tampilan yang lebih berbeda. Tapi untuk saya sepertinya fitur seperti ini gak kepakai. Karena jika melihat tampilan bar status seperti ini yang begitu rame, ya agak kurang suka aja. Lalu di sini jika kita lihat-lihat ada fitur tampilan animasi. Namun sayangnya di sini gak bisa diklik, jadi gak bisa kebuka untuk fitur ini. Selanjutnya dari segi tampilan di Go Plus pada bagian control panel sudah menggunakan versi yang terbaru. Sedangkan di Cloud 5 yang saya bahas sebelumnya masih menggunakan control panel seperti tampilan di MIUI 12. Dan juga untuk di Go Plus ini dari segi tampilan pasti akan diperlihatkan dengan tema yang khas bawaan dari MIUI Go Plus. Ya, dan untuk tema bawaannya seperti ini sebenarnya gak terlalu spesial juga sih. Serta sudah adanya warna monet yang sepertinya cuma berfungsi pada saat menggunakan tema yang simple atau tema yang gak banyak perubahan. Contohnya saat menggunakan tema bawaan. Lalu kita merubah tampilan wallpaper maka otomatis untuk tampilan pada papan panggilan, tampilan kontak, tampilan pesan, tampilan pengaturan dan yang lainnya akan mengikuti tampilan warna seperti wallpaper. Tapi untuk warna monetnya ini gak bisa merubah tampilan control panel dan tombol volume. Ya ini sih menurut saya sudah cukup bagus untuk memberikan tampilan yang berbeda. Tapi kita juga tahu meski di MIUI untuk warna monet ini gak terlalu begitu terlihat jika dibandingkan dengan AOSP. Karena di MIUI ini sudah ada tema. Jadi untuk warna monet di MIUI ini ya begitulah. Kemudian di MIUI Go Plus ini ada hal yang cukup berbeda. Tapi untuk hal ini kayaknya antara saya yang baru tahu dan kudet atau ini memang baru. Di sini jika kita lihat untuk tampilan widget ternyata sudah berbeda tampilannya. Jika dilihat di bagian widget ini untuk tampilannya jadi lebih menarik. Meskipun untuk isinya ini ya sama aja semuanya. Cuma untuk tampilannya aja yang berbeda. Tapi di sini ada perbedaan ketika kita ingin menambahkan widget, maka di sini kita harus mendownload terlebih dahulu. Untuk tampilan ini gak tahu di MIUI yang lain seperti ini atau ini cuma di Go Plus aja. Yang pastinya saya baru tahu dan di Cloud 5 kemarin juga saya gak sempat cek di bagian widget. Apakah untuk tampilan widgetnya seperti ini atau tidak. Kemudian kita lihat pada bagian performa di MIUI Go Plus ini. Jika dilihat dari skor Antutunya ini masih sama dengan MIUI Cloud 5 yang kemarin. Untuk skornya masih sama berada di angka 591 ribuan. Jika dibandingkan ini gak terlalu ada perbedaan angka yang jauh.
Dan untuk hasil tes kestabilan CPU-nya bisa kalian lihat hasilnya seperti ini. Dan jika dilihat dari hasil tes CPU throttling, ternyata di MIUI Go Plus ini lebih stabil jika dibandingkan dengan MIUI Cloud 5 yang kemarin. Lalu untuk di Go Plus ini pada pemakaian game PUBG menurut saya lebih smooth jika dibandingkan dengan Cloud 5 dengan versi yang sama. Di sini saya masih menggunakan settingan smooth ekstrim karena masih sama. Di sini juga belum terunlock 90 fps secara default. Jadi untuk pengalaman game PUBG menurut saya lebih nyaman di Go Plus ini. Untuk gameplaynya juga di sini terasa lebih mulus. Cuma untuk frame drop di sini juga suka ada sih, tapi gak terlalu sering seperti di Cloud 5. Untuk suhu juga gak beda jauh, masih sama-sama biasa, gak terlalu panas. Dan untuk panasnya ada sih tapi dikit aja. Namun dalam keadaan main sambil tidak di charger. Lalu untuk gameplay seperti Mobile Legends seperti biasa pastinya sudah bisa berjalan sangat mulus dengan settingan grafik rata kanan. Belum menemukan frame drop ketika saya mencoba game Mobile Legends ini. Saat main sambil di charger pun di game Mobile Legends ini masih tetap aman dengan suhu yang gak bikin khawatir HP overheat. Tapi untuk game Mobile Legends ini masih suka reload apabila kita berpindah ke aplikasi yang lain. Ya untuk kendala di Mobile Legends ini cuma itu saja dan masih sama seperti di MIUI Cloud 5 yang pernah saya bahas sebelumnya. Tapi untuk suhu sepertinya akan berbeda hasil karena di tempat saya untuk suhu di sekitar jarang panas dan selalu hujan setiap hari. Jadi untuk suhu luar itu terbilang cukup dingin yang mungkin saja juga bisa mempengaruhi pada suhu ponsel. Jadi selama saya menggunakan MIUI Go Plus ini saya belum menemukan suhu yang begitu panas. Selanjutnya pada ketahanan daya baterai di ROM ini saya tes untuk pemakaian casual seperti TikTok, YouTube atau Facebook. Untuk game juga ada tapi cuma Mobile Legends doang dan untuk baterainya di sini bisa bertahan cukup lama sekitar 7 jam lebih. Untuk ROM ini menurut saya cukup smooth apabila dibandingkan dengan MIUI Cloud 5 di versi yang sama yaitu di versi 13.0.8. Kemudian untuk suhu saya rasa di Go Plus ini lebih adem sedikit. Dan juga untuk bug di sini saya tidak menemukan bug yang begitu mengganggu selama saya menggunakan MIUI Go Plus ini. Kecuali animasi tadi yang tidak bisa diklik. Kemudian apabila dibandingkan antara Go Plus dan Cloud 5 di versi yang sama yaitu versi 13.0.8, untuk pemakaian daily dan game saya rasa di Go Plus ini lebih bagus. Tapi itu juga sih apabila kalian ingin pindah ke MIUI 13.0.8 Go Plus atau Cloud 5. Ya jadi itu saja perbandingan antara Go Plus dan Cloud 5 di versi yang sama. Dan untuk kedua ROM tersebut apabila kalian ingin mencobanya saya akan merekomendasikan yang Go Plus. Karena untuk custom ROM-nya ini lebih stabil dan minim bug. Maka dari itu untuk video kali ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembahasan custom ROM-nya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.